Me? Obsessed with you? It's all Yes. right. And Yes, say I am. alright. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Sekarang hari Jumat, semoga hari ini semuanya dikasih kegacoran, akhirnya balik lagi normal. Yang udah jalan akhirnya jadi gacor, yang udah gacor semoga akhirnya stabil. Jumat berkah, semua hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya teman-teman, akhir-akhir ini dapat info dari banyak teman-teman driver kita yang akunya benar-benar anyep banget setelah habis lebaran, terus udah begitu libur panjang, jadi banyak faktor. Banyak faktor dimana akun yang tadinya enak, yang gacor, yang tadinya stabil karena libur panjang, terus karena kemarin juga banyak yang main cocok cancel, main sortir gitu ya, jadi akhirnya pas setelah habis lebaran ini bener-bener ngedrop, itu bukan anyep lagi, memang udah kayak akun banyak yang mati suri. Di sini gue cuma mau sharing nih, gue mau ngasih sedikit penjelasan kenapa kok bisa akun tiba-tiba ngedrop kayak gitu ya. Lagi-lagi cuma balik lagi ke sistem. Kita itu kerja, yang menilai itu adalah sistem, dan sistem itu mengakumulasi kinerja kita selama 1 bulan. Sebenarnya di aplikasi GoPartner itu juga sudah sudah transparan ya mengenai jejak-jejak histori kita, jejak-jejak riwayat kita, kinerja kita selama 1 bulan itu seperti apa gitu. Nah, inilah jeleknya kalau kita kerja yang menilai adalah sistem. Sistem itu hanya akan membaca data kita, data akun kita, data riwayat kita, data histori kita. Jadi emang udah nggak bisa dimanipulasi. Ketika kita dalam 1 bulan ini emang nggak ada tarikan atau banyak libur jong, yaitu sistem bakal ngebaca kita ya emang nggak kerja gitu. Nggak bisa, namanya ada toleransi. Oh iya nih gara-gara libur panjang terus akunnya masih stabil kayak kemarin, itu nggak bisa, karena ya tetap semua karena kinerja kita gitu. Jadi gimana kalau misalkan udah terlanjur ya, namanya kita punya keluarga, kita punya kerabat, momen-momen lebaran gitu kan, dan juga teman-teman driver yang emang harus mudik, harus pulang kampung ya, itu emang udah salah satu resiko dari pekerjaan seperti ini ya teman-teman. Jadi
kita harus banyak-banyak sabar, kita harus banyak-banyak mengulang lagi lah, mengulang dari awal lagi. Kita bisa nyusun apa namanya ya, mulai dari awal lagi lah, pelan-pelan, pelan-pelan triknya dinaikin lagi, pelan-pelan pendapatannya ditambahin lagi. Jadi masih banyak developer itu yang belum paham bagaimana caranya menaikkan report menaikkan akun gitu ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita dalam 1 bulan itu emang jarang narik, terus pendapatan kita menurun, terus kita juga menurun, terus otomatis posisi kita yang kemarin akunnya yang udah gacor enak itu bakal diganti dengan developer yang masih konsisten nariknya. Waktu pas kalian libur yang lain narik ya pasti kegeser posisinya. Jadi bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ini skor kinerja teman-teman, kita bisa lihat di sini. Kita bisa pelajarin, sebenarnya ini udah transparan banget ya mengenai kinerja kita ya teman-teman. Kalau buat gua sendiri, gua selalu memperhatikan 2 aplikasi ini nih, yaitu penerimaan order sama penyelesaian order itu teman-teman. Oke, kita buka teman-teman ya. Ini punya saya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sorry tadi habis isi bensin dulu. Jadi isi bensin sebelum on beat, fullin bensin gitu, itu penting banget biar nanti supaya bisa sacet gitu. Jadi pas dapat orderan itu nggak mikirin mampir beli bensin dulu, ini dulu, jadi makan waktu ya. Jadi harus butuh persiapan yang matang. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Go Partner sendiri itu kan udah transparan banget ya mengenai kinerja kita 1 bulan. Terus kita bisa lihat sendiri gitu, ini loh hasil kita narik selama 1 bulan itu dari penerimaan order, dari penyelesaian, dari pendapatan, itu kan semua udah transparan. Kita bisa menilai di akun kita sendiri gitu. Jadi dia dilihat. Kalau ke akun kita drop atau akun kita hanya, coba kita lihat dulu selama 1 bulan itu penerimaan order kita bagaimana. Contohnya, jadi kita langsung buka aja. Ini punya saya. Wah, penerimaan order. Penerimaan order itu order yang kita terima dari sekian tawaran-tawaran order yang kita terima itu semua ada datanya, semua udah lengkap. Jadi kita nggak bisa manipulasi sendiri, nggak bisa bilang gini itu ini itu gitu, nggak bisa. Nah, contoh dari akun gua sendiri selama 1 bulan dari tanggal ini, penilaian dari sistem ya teman-teman. Ini penilaian dari sistem dari tanggal 11 April sampai 10 Mei
Itu tawaran order gua yang tawaran order gua di lapangan itu adalah 1248 order, dan yang saya terima itu 885 order. Jadi artinya gua itu menerima order 148 order itu, jadi selisihnya yang gua sortir itu sekitar berapa itu, 400-an ya teman-teman, atau ya hampir 400 order yang saya abaikan gitu, yang saya terima. Nah, bagi buat teman-teman yang akunnya mungkin kurang kuat, alangkah baiknya kalau misalkan orderan itu semua diterima dulu, gitu kan. Terus kalau udah diterima, tinggal kita lihat penyelesaian. Ini teman-teman ini. Dari order yang kita terima 857 order, jadi yang saya selesaikan itu 794 order. Gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa bohong, nggak bisa nggak bisa bilang wah aku saya tiba-tiba anyep kayak orang nggak punya dosa gitu. Padahal selisihnya yang saya cancel itu hampir berapa ini, hampir 60-an ya, selama 1 bulan tuh 60 kali. Jadi kayak gitu teman-teman. Ada juga teman kita kemarin itu yang harus sortir habis sampai 900, yang diterima cuma 200, 700 kali ya cancelan. Itu ya otomatis akan menyebabkan akun jadi anyep. Sekarang logikanya, nah jadi gini teman-teman, kita itu kan sesama driver itu saling bersaing di lapangan, saling bagus-bagusan data, bagus-bagusan histori, riwayat dari penerimaan order, dari penyelesaian order gitu kan. Kalau gue bisa nyelesain 794 order, nah teman-teman bisa nyelesainnya berapa? Kalau dibanding sama cuma 200 order, 100 order, belum dipotong sama cancelan kalian, ya otomatis kalian bakal kalah bersaing gitu. Kan di sini udah ketahuan. Kalau kalian mau meningkatkan akun, meningkatkan kerja akun, ya penyelesaian kalian harus diperhatikan gitu, dalam hitungan 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi emang dari kita memanage data kita bisa dilihat dari sini aja. Kita lihat nih, oh iya penerimaan order gua masih sedikit, berarti itu tandanya akun kalian emang harus ditingkatin lagi. Caranya emang harus jangan on bid, harus dipanjangin lagi. Ya suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, ya emang harus dijalani teman-teman. Selama penerimaan order dan penyelesaian order kalian masih di bawah rata-rata, ya pasti ya maaf, akun kalian nggak bakal meningkat. Dari jam sibuk, dari jam online gitu teman-teman ya. Jadi memang harus diperhatikan. Jadi kita bisa ambil hikmahnya aja ya teman-teman ya. Jadi ketika kita lagi mau merintis dari awal lagi, kita mau memulai lagi, ya kita harus powerful teman-teman ya. Dimulai dari pagi hari, dimulai dari jam-jam sibuk pagi, itu yang suka main goret terutama tuh. Itu kalian punya kesempatan buat ningkatin akun lebih gampang lagi. Cari spot-spot yang rame, cari buangan-buangan, jangan terlalu banyak milih-milih order dulu gitu. Banyakin dulu penerimaan.
penerimaan order. Nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba akun naik sendiri dari tahu gacor atau itu nggak bisa, semua harus bertahap. Jadi pinter-pinternya kita mempelajari area-area di tempat kita sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan emang sukanya gosen kalau untuk di Jabodetabek ya udah lari aja langsung ke barat. Di sana kesempatan kalian buat meningkatin akun itu lebih cepat dibanding kalian stay di pinggiran. Yang suka main GoFood ya emang harus stay pagi-pagi di pasar modern, di di mall-mall, di mana gitulah pokoknya yang tempat-tempat GoFoodnya yang rame. Sama Goret pun juga seperti itu. Karena kalau akun Anyep itu durasi penawaran ordernya itu emang lama banget. Apalagi yang sehari 1 order itu emang bener-bener akun lagi ibaratnya mati suri ya. Jadi emang gak punya data sama sekali. Data-data yang dulu-dulu itu ya ketutup dari sama ini kita, data kita masih 0 jadinya. Kalau misalkan jedanya 3 jam sekali ya itu penawaran kalian ya masa 3 jam sekali penawaran order. Tapi kalau kalian bisa ngebaca spot, tahu jam-jam online yang rame ya insya Allah masih banyak order-order buangan-buangan dari teman-teman kita yang sortir gitu. Itu momen-momen kesempatan yang paling bagus itu buat ningkatin akun. Ya kita dapat orderan buangan. Ciri-cirinya gimana order buangan itu? Ya salah satunya cirinya ya adalah orderan yang nggak enak. Yang biasa kita kebanyakan driver nggak mau ambil itu pasti udah jelas buangan. Nah itu kita jalanin aja dulu pelan-pelan. Konsisten waktu itu penting banget. Yang biasanya cuman 10 jam ibaratnya 8 jam ya itu emang harus ditingkatin lagi, bisa dari pagi sampai malam. Jadi mikirnya ketika kita nggak dapat order itu bukan kita berarti kerja, sistem nggak ngebaca kita kerja. Meskipun jangan online kita tinggi, kalau kita nggak ada penyelesaian order, kita nggak dapat order ya dihitung nggak kerja. Gampang kalau cuma bikin jam online panjang tanpa kita kerja itu gampang. Kita style tujuan aja yang jauh, yang jarang orang order, online aja 24 jam juga dalam 1 bulan jam online kita udah bisa 600 jam, bisa 500 jam. Tapi kalau tanpa penyelesaiannya tetap aja nggak ada gunanya. Yang dihitung saat kita penyelesaian order itu, karena Gojek mendapatkan uang ketika kita menyelesaikan order, kan itu ya, itu yang jadi catatan. Gitu. Jadi ya kita harus lebih sabar lagi lah, mental kita harus lebih kuat lagi lah. Sebenarnya simple banget buat akun gacor itu simple. Asalkan kita mau menjalani, kita mau ikhlas, pikirin aja keluarga kita nyari duit buat keluarga, nggak usah mikirin apa-apa dulu, nggak usah mikirin layanan, nggak usah mikirin argo, nggak usah mikirin apa, jalanin aja dulu. Ketika nanti kita udah normal lagi, udah jalan lagi, baru kita mulai ngolah akun. Kalau akun lagi drop, jangan mikir ngolah akun, mikirin bunyi dulu. Semakin kalian mikirin argo, mikirin layanan, mikirin ini, mikirin itu, ya Anda makin ketinggalan terus sama yang lain.
Oke teman-teman, untuk sharingnya sampai di sini aja dulu ya. Ini saya udah memulai on beat. Nah ini saya liatin pendapatan saya dulu ya kemarin ya. Jadi pendapatan saya dari 8 Mei minggu kemarin. Di 8 Mei itu saya dapat, Senin itu dapat 29 trip, terus tanggal 9 dapat 42 trip, tanggal 10 dapat 35, kemarin dapat 47.000. Alhamdulillah ini saya dapat tip 5.000 ya, dia belum mulai on ya. Penyelesaian saya selama 4 hari 153 trip, order batal 21 trip. Teman-teman, ini performa saya juga lagi masih terapi buat jadiin akun under ya teman-teman ya. Cuman ini masih bertahap, masih banyak cere-cerenya juga, masih ya kadang-kadang yang jauh masih saya ambil supaya akun saya itu nggak langsung drop oleng kalau banyakkan nortil gitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja sharingnya. Insya Allah besok saya bakal bikin konten lagi, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman mau sharing, kalian mau tanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Soalnya jujur aja, gua sebenarnya nggak bisa ngomong ngasih tutor kayak gimana itu sebenarnya gua nggak bisa kayak yang lain-lain ya, kayak itu yang lain itu gua nggak bisa. Realnya gue emang kayak gini adanya. Terus jadi ngolah-ngolah kata itu gue juga nggak pinter itu sebenarnya ya, cuman yang penting kita semuanya sehat ya, semangat terus lah dalam satu aspal.